Cahaya keemasan menerangi setengah langit, melesat cepat di dalam wilayah pedang tanpa batas. Namun, cahaya itu tidak mengenai Zhang Yi. Melalui penghantaran gerbang ruang, sinar tersebut justru ditembakkan dari arah lain dan mengarah pada dirinya sendiri. Cahaya tiga kehidupan. Reinkarnasi itu cukup cepat, begitu cepat, hingga bahkan dirinya sendiri tak mampu menghindarinya. Cahaya cermin berbalik arah. Hukum berbalik menggigit. Diva kematian mengangkat tangan, tetapi mendapati bahwa cermin perunggu itu sudah tak lagi berada di bawah kendalinya. Tiga berkas cahaya yang sebelumnya ia gunakan untuk menembus jiwa orang lain, kini dengan sangat akurat tercetak pada tubuhnya sendiri. Kau takut mati. Kau serakah tak terpuaskan. Kekayaan keluargamu telah habis. Pertahanannya runtuh. Kekuatannya terkikis, kemampuannya langsung tersegel. Dalam sekejap singkat, ia dilucuti bersih oleh pengadilannya sendiri. Seulas keterkejutan muncul di wajah mekanisnya. Kesempatan sesingkat ini tentu tak akan dilewatkan oleh Zhang Yi. Zhang Yi menghentakkan kaki, memicu arus bayangan pedang yang memenuhi seluruh arena. Pedang penghakiman keabadian menembus dadanya, memakukan dirinya bersama cermin perunggu di belakangnya ke dalam kehampaan. Arus gelap dunia bawah pun mengalir masuk, mencabut hingga ke akar seberkas api hukum aneh di dalam tubuhnya, lalu menyimpannya ke dalam Taisu. Bulu mata diva kematian bergetar halus. Ia menunduk, menatap ujung pedang di dadanya, lalu mengangkat kepala dan memandang pria mekanis yang meniup serenade kecil di luar pintu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menampilkan senyum yang sangat tipis. Namun sama sekali tidak seperti sesuatu yang dapat dihitung oleh program. Kau datang terlambat. Suaranya amat pelan, lalu sepenuhnya lenyap dalam keheningan. Cermin perunggu hancur. Orkestra terdiam. Para penari berhenti bergerak. Seluruh teater seakan sebuah buku dongeng yang dibanting keras hingga tertutup, sepenuhnya kehilangan kehidupan. Wilayah pedang biru perlahan menghilang, hanya menyisakan jejak energi pedang yang berputar di udara sebelum lenyap. Zhang Yi mencabut pedang panjangnya. Jubah Taisu kembali menyusut menjadi bayangan samar. Ia berbalik dan melangkah turun dari panggung. Saat itu, di dalam hatinya, ia sudah memahami sesuatu, sehingga ketika keluar, perasaannya pun sedikit diliputi kesedihan samar. Pintu besar teater didorong terbuka dengan kuat. Yang melangkah keluar adalah Zhang Yi. Liang Yue dan yang lainnya memperlihatkan senyum di wajah mereka, seolah berkata, memang seharusnya begitu. Bagi mereka, kemenangan Zhang Yi atas diva kematian sama sekali bukan sesuatu yang mengejutkan. Zhang Yi tak pernah mengambil risiko secara sukarela, kecuali jika benar-benar terpaksa. Karena itu, ketika ia memilih untuk bertindak, akhirnya pasti kemenangan. Zhang Yi memandang para staf teater yang masih bertempur di depan. Ia bergerak cepat dan memasukkan mereka semua ke dalam ruang dimensinya. Kemudian, ia perlahan mengangkat kepala, menatap ke arah langit. Matahari di sana kini tampak agak redup. Ketika waktu memasuki malam, ia akan berubah menjadi bulan terang di Cakrawala. Sebuah versi istana Tianyu yang buruk? Gumamnya pelan. Dr. Freeman berjalan mendekat dengan penuh semangat. Tubuh mekanisnya mengeluarkan bunyi berderit. Oh, sahabatku, kau benar-benar luar biasa. Tak kusangka dalam waktu sesingkat ini, kau sudah menyingkirkan 3 penjaga sekaligus. Kerja yang hebat. Sekarang kita bisa menuju Menara Tiantong. Tatapannya begitu membara karena ia telah membayangkan adegan indah saat menemukan istrinya, Naski. Tatapan Zhang Yi menjadi sedikit aneh. Ia menatap Freeman dan tiba-tiba bertanya, Freeman, pernahkah kau memikirkan satu kemungkinan? Ada apa sahabatku? Freeman tampak kebingungan, tak tahu apa yang hendak dikatakan Zhang Yi. Zhang Yi menatap tubuhnya. Pemindahan kesadaran, kita tak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin waktu yang kau tempuh itu, dibandingkan dengan bintang bumi, adalah puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun yang lalu. Namun Naski, jika ingin bertahan hidup hingga sekarang, menurutmu dalam wujud apa ia seharusnya ada? Freeman menunduk diam cukup lama, lalu mengangkat kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Zhang Yi. Tak peduli dalam wujud apapun ia ada, bagiku, menemukan dirinya adalah tujuan terbesarku. Zhang Yi sudah menebak semuanya.
Orang yang selama ini ingin ditemukan oleh Freeman ternyata adalah penjaga terakhir Menara Tiantong. Di antara 3 penjaga itu, Diva Kematian. Ia selalu menjaga gerbang Menara Tiantong. Mungkin juga berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengan suaminya. Hanya saja, baik Freeman maupun Naski, demi dapat bertemu di masa depan, sama-sama telah meninggalkan tubuh manusia mereka. Karena itu, selama bertahun-tahun ini, mungkin mereka telah bertemu berkali-kali, namun tak satu pun mengenali satu sama lain. Freeman, ketika kesadaranmu berpindah ke Mars, siapa namamu saat itu? Tanya Zhang Yi tiba-tiba. Freeman memandangnya dengan ekspresi aneh, tak mengerti mengapa Zhang Yi tiba-tiba menanyakan hal semacam itu. Namun ia tetap menjawab, saat itu namaku Lucas. Zhang Yi pun sepenuhnya mengerti. Sisa tubuh Naski masih berada di dalam ruang dimensinya. Selama ia mengeluarkannya, ia bisa segera hidup kembali di tempat. Namun jelas, Zhang Yi tidak akan melakukan itu. Karena ia sudah waspada terhadap jurus Zhang Yi. Jika muncul di luar dan dihidupkan kembali, mungkin ia masih akan bertarung melawan Zhang Yi. Ia memutuskan untuk tutup mulut dan menunggu waktu lain untuk memberitahu Freeman tentang hal ini. Zhang Yi mengeluarkan 3 pecahan kristal. Di antara mereka seakan ada semacam resonansi. Ketiganya menyatu dengan sendirinya. Lalu terbentuklah sebuah kunci kristal berbentuk segitiga yang perlahan melayang ke udara. Ini kunci Menara Tiantong. Xu Pangzi berkedip dengan wajah penuh harap sekaligus gugup. Wilayah inti sebenarnya dari peradaban Mars, rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya, benar-benar membuat orang menantikan sekaligus sedikit takut. Bukan hanya dia. Semua orang menahan napas, ingin melihat keajaiban, seperti apa yang akan muncul setelah 3 pecahan kunci menyatu menjadi satu. Ia melayang diam di udara. Di langit yang jauh, benda langit buatan raksasa itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya, menembus pecahan kristal segitiga tersebut. Dalam sekejap, cahaya menyebar mengikuti pola ukiran di permukaan kristal. Kilatan cahaya yang kuat melintas. Zhang Yi sedikit menyipitkan mata. Ketika kembali melihat dengan jelas, tampaklah sebuah lorong ruang raksasa muncul di hadapan mereka. Sementara kunci segitiga itu perlahan melayang turun dan kembali ke telapak tangan Zhang Yi. Freeman menatap lorong ruang itu dengan tatapan kosong penuh kerinduan. Aku menunggu 26 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Naski, tunggulah aku. Aku datang. Ia begitu bersemangat hingga hendak langsung masuk. Tetapi Zhang Yi mengulurkan tangan dan menahannya. Hati-hati. Kita tak tahu bahaya apa yang ada di dalam. Atau jangan-jangan kau sangat memahami wilayah di dalam sana? Tanya Zhang Yi sambil menatapnya. Freeman pun tersadar dan berkata dengan sedikit malu. Tidak, bukan begitu. Aku hanya terlalu tak sabar. Bayangkan saja, jika kalian yang menunggu lebih dari 20 tahun hanya demi pergi ke suatu tempat. Kalian juga akan bersemangat seperti diriku sekarang. Zhang Yi tidak berkomentar. Ia hanya berkata datar. Tetap lebih baik berhati-hati. Ia melirik ke arah Muyan, yang sejak tadi jarang berbicara di tengah kerumunan. Muyan, masukkan mereka ke dalam bayangan. Meskipun Muyan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari gangguan gelombang guncangan ruang, dengan adanya Zhang Yi yang sengaja melindungi mereka, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melancarkan serangan. Itu jauh lebih baik daripada sekelompok orang berkeliaran di luar tanpa tujuan dengan gegap gempita. Muyan perlahan mengangguk, lalu segera berubah menjadi bayangan. Ia membuka kantong besar dan memasukkan semua orang ke dalamnya. Zhang Yi masih merasa sedikit tidak tenang. Ia pun membawa Ling, kekuatan tempur tingkat puncak, di sisinya. Barulah ia merasa lega, menggenggam pedang penghakiman keabadian di tangannya dan melangkah memasuki gerbang dimensi itu. Cahaya berkilat cepat di depan matanya. Ketika ia membuka mata lagi, pemandangan yang terlihat tampaknya tidak jauh berbeda dari dunia luar. Bangunan-bangunannya masih bangunan yang sama, hanya saja bayangan dan cahayanya mengalami sedikit perubahan. Menara Tiantong yang dahulu terasa begitu jauh dan tak terjangkau, kini terlihat jelas di dalam pandangannya. Zhang Yi mengangkat kepala, menatap ke depan,
menara tinggi yang ia lihat kini jelas berbeda dari yang ia lihat saat berada di luar. Menara itu tetap menara yang sama, jauh, raksasa, menjulang hingga ke langit, menembus lapisan awan tinggi. Namun, ia melihat sesuatu yang berbeda, rantai. Rantai-rantai tebal membentang dari tubuh menara Tiantong, menjalar seperti jaring laba-laba, menyelimuti seluruh dunia raksasa ini. Tatapan Zhang Yi perlahan bergerak ke atas, mengikuti jalur rantai-rantai tersebut. Kemudian, ia melihat benda langit buatan yang menggantung tinggi di angkasa. Salah satu sumber energi dunia bagian dalam. Tubuhnya terbelit rantai-rantai hitam pekat, seolah seorang tahanan yang diikat, atau seperti sangkar yang mengurung narapidana. Tak heran ketika berada di luar, Zhang Yi selalu merasa benda langit buatan itu tampak begitu samar. Ternyata wujud aslinya memang berada di dalam wilayah ruang ini. Hanya saja, rantai-rantai itu sama sekali tak terlihat dari luar. Di sekelilingnya sunyi senyap. Tidak ada apapun yang eksis. Namun kota itu tampak sangat baru. Gedung-gedung raksasa itu, seperti yang pernah dikatakan Freeman, tinggi dan berwarna putih murni. Tidak ada setitik debu pun di atas bangunan-bangunan itu. Bahkan jalan raya lebar di depan mereka terasa seperti baru saja dibersihkan pada pagi hari. Apakah ada seseorang yang membersihkan tempat ini? Tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Zhang Yi mengernyit, sorot matanya penuh kebingungan. Yang Xin berkata, atau mungkin segala sesuatu di sini telah berhenti. Terhenti pada suatu titik waktu di masa lalu, sehingga terlihat seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Zhang Yi mengangguk. Benar, reruntuhan sebuah peradaban selalu menyimpan terlalu banyak sejarah yang layak untuk diselidiki. Saat ini, ia pun belum tahu harus melangkah kemana. Menara Tiantong berada tepat di depan, tetapi dengan sifat Zhang Yi, mustahil ia akan mendekat dengan gegabah. Ia terlebih dahulu memanggil Lukeran keluar, menggunakan instrumen untuk mendeteksi kondisi geologi di sekitar, serta sumber reaksi energi. Tentu saja, logam langka yang mereka butuhkan juga menjadi target utama pencarian. Lukeran muncul dengan terampil membawa peralatannya. Di sampingnya mengikuti sekelompok makhluk mekanik tipe insinyur yang cekatan, mulai melakukan pemeriksaan di sekitar. Salah satu makhluk mekanik itu meletakkan telapak tangannya di dinding bangunan, dengan cepat membongkar dan menganalisis komposisinya. Ketika Lukeran melihat data umpan balik akhirnya, ia benar-benar terkejut. Matanya dipenuhi cahaya menyala-nyala. Kakak, material bangunan di tempat ini memiliki kekuatan ribuan kali lipat dari kota Tianhai. Bahkan jika Dewa Kematian Cinta menembakkan serangan langsung, akan sulit untuk menghancurkannya. Zhang Yi tertegun sejenak. Beton bertulang ternyata bisa mencapai tingkat seperti ini? Lukeran tersenyum. Ini bukan sekadar beton bertulang biasa. Struktur molekulnya belum pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah material jenis baru, yang bahkan sulit kujelaskan. Ia mengayunkan tangan besarnya. Potong dan bawa pulang. Kita analisis perlahan. Namun jelas, makhluk-makhluk mekanik itu pun kesulitan memotong bangunan tersebut. Sepertinya terdapat struktur molekul khusus yang secara drastis melemahkan dampak kekuatan dari luar. Zhang Yi pun tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Seiring perkembangan peradaban, kekuatan penghancur meningkat, maka kekuatan bangunan pun ikut meningkat. Ia mengangkat tangan dan langsung mencabut sebuah rumah hingga ke akarnya. Dengan kekuatan uraian dawai dimensi, ia memotong beberapa pecahan dan menyerahkannya kepada Lukeran untuk diteliti. Lukeran seakan memasuki sebuah gunung harta karun raksasa. Segala sesuatu dalam sebuah peradaban adalah harta yang luar biasa. Bukan hanya tambang energi, dan bukan pula sekadar senjata canggih. Dari tanah di bawah kaki, dari dinding bangunan, hingga lampu jalan di tepi jalan, semuanya memperlihatkan kristalisasi teknologi sebuah peradaban. Dari hal-hal yang paling halus, seseorang dapat memahami keseluruhan. Cahaya di mata Lukeran semakin membara. Jika kita bisa sepenuhnya memecahkan teknologi peradaban penjarah pasir, bahkan kita bisa menjadi peradaban paling puncak di dunia saat ini. Walaupun Lukeran telah memperoleh data dari insinyur klan Yihen dan mendapatkan sebagian teknologi peradaban mereka, peradaban penjarah pasir menempuh jalur berbeda.
tetap memiliki banyak hal yang layak dipelajari. Yang terpenting, peradaban klan Yihen terlalu maju. Beberapa teknologi yang diberikan kepada Lu Keran tetap tak mampu ia produksi, sedangkan peradaban penjara pasir benar-benar terpampang di depan mata, dengan material dan benda jadi yang memudahkan pembongkaran. Tangannya terulur, meletakkan material bangunan di telapak tangan. Ketiadaan berubah wujud. Kurang dari 2 detik, seluruh struktur molekul telah ia pahami dengan jelas. Zhang Yi tidak tergesa-gesa. Ia hanya berdiri diam, menunggu hasil penelitian Lu Keran. Melihat tidak ada bahaya di sekitar, ia pun memanggil Yang Xin-Xin dan yang lainnya untuk muncul kembali, serta membiarkan makhluk-makhluk mekanik tipe insinyur menyelidiki wilayah sekitar. 1 hari berlalu, dan Lu Keran bahkan belum keluar dari jalan ini. Berbagai produk teknologi yang ditemukan membuatnya begitu bersemangat, hingga malam hari pun ia tak bisa tidur. Namun dari laporan investigasi makhluk-makhluk mekanik itu, di sekitar sini ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bahkan mikroorganisme pun tidak ada. Peradaban penjara pasir. Apakah benar-benar sudah mati? Wajah Zhang Yi dipenuhi kebingungan. Di dunia luar, setidaknya masih dapat terlihat keberadaan tumbuhan dan mikroorganisme. Tetapi begitu memasuki wilayah Menara Tiantong, bahkan bakteri pun tak ditemukan. Ini sangat aneh. Yang Xin-Xin menunjuk ke arah Menara Tiantong di kejauhan dan berkata dengan tenang, "Mungkin jika kita ingin menemukan jawaban yang sebenarnya, kita hanya bisa menuju ke wilayah itu." Jika penilaian sebelumnya tidak salah, penyebab kehancuran mereka adalah kehancuran diri sendiri, maka sangat mungkin peradaban ini telah lama punah. Zhang Yi berkata dengan mantap, "Jangan terburu-buru. Kita jelajahi wilayah sekitar sedikit demi sedikit. Aku lebih memilih tidak melakukan apa-apa daripada melakukan kesalahan." Semua orang sangat setuju. Mereka pun sudah terbiasa dengan kehati-hatian Zhang Yi. Freeman tampak agak gelisah. Ketika ia menyadari bahwa wilayah ruang Menara Tiantong ternyata merupakan sebuah kota mati seperti ini, hatinya pun mulai diliputi kecemasan. "Naski, mungkinkah benar-benar sudah tidak ada?" "Zhang, apa rencanamu?" "Mengukur tanah." Jawaban Zhang Yi sangat lugas. Freeman berkedip di layar. Ia tampak tidak memahami maksud Zhang Yi. Namun tak lama kemudian, ia pun mengerti. Zhang Yi meminta Lu Keran membawa sekelompok makhluk mekanis tipe rekayasa, memulai pembersihan dari wilayah paling tepi dunia ini. Tentu saja, ia sendiri juga tidak berdiam diri. Bersama Liang Yue dan yang lainnya, ia mengumpulkan segala informasi yang bisa ditemukan. Sekalipun tidak ada hasil lain di sini, ia tidak keberatan membawa seluruh kota ini pergi. Kekuatan bangunan-bangunan ini mampu menahan serangan para manusia aneh tingkat uskup. Jika dibawa pulang untuk menggantikan bangunan di kota Tianhai, bukankah itu akan menciptakan kota kelas dunia? Sebagai mantan pengelola gudang, Zhang Yi memiliki kesadaran hemat yang sangat kuat. Apapun yang dilewati, tak akan ia sia-siakan. Dan pencarian menyeluruh seperti menyisir dengan karpet ini juga dilakukan untuk menghindari terlewatnya informasi penting. Freeman tercengang menyaksikan kelompok ini. Mereka benar-benar seperti kawanan belalang yang melintasi perbatasan, mulai menggerogoti kota dari bagian terluar. Luas wilayah Menara Tiantong, kira-kira sebesar 5 kota Tianhai. Maka Lu Keran mulai meneliti berbagai hal. Bangunan, permukaan tanah, taman, lampu jalan, jaringan listrik. Selama itu merupakan teknologi maju milik peradaban perampas pasir. Bahkan wastafel toilet umum pun tak akan ia lewatkan. Setiap penemuan adalah kristalisasi kebijaksanaan sebuah peradaban. Sementara itu, Zhang Yi memimpin orang-orang untuk mencari makhluk hidup. Bahkan makhluk mekanis pun tidak masalah. Namun, benar-benar tidak ditemukan apapun. Meski demikian, di dalam kota mereka melihat jejak kehidupan manusia. Di dalam gedung-gedung tinggi berwarna putih itu, mereka melihat hunian yang luas dan terang, serta sistem penunjang kehidupan yang sempurna. Ada suplai udara, pemanas, pelembab, sepenuhnya seperti tempat yang bisa langsung dihuni. Hanya saja, tidak ada seorang pun. Seolah-olah seluruh kota, dalam sekejap, semua orang dipindahkan melalui ruang ke dunia lain. Aneh. Terlalu aneh. Waktu berlalu dalam sekejap, genap 1 bulan. Zhang Yi dan yang lainnya telah menggerogoti lebih dari setengah kota, namun tetap tidak menemukan apapun.
Setiap hari, Zhang Yi akan menatap menara tinggi di pusat kota itu. Ia berpikir, mungkin penggerogotan mereka terhadap seluruh kota akan menarik perhatian seseorang di dalam menara itu. Lalu orang itu akan menyerang mereka. Namun, yang mengejutkan, tidak terjadi apa-apa. Mungkin kita harus pergi ke sana dan melihatnya sendiri. Zhang Yi bergumam pelan. Lu Keran berjalan mendekat. Selama periode ini, ia memperoleh banyak hasil. Hingga berhari-hari tidak beristirahat, kedua matanya menghitam seperti mata panda. Dengan lingkaran hitam di bawah matanya, ia berkata kepada Zhang Yi, "Kakak, di tempat ini tidak ditemukan reaksi energi tinggi. Juga tidak ditemukan terlalu banyak material langka." Zhang Yi menatapnya. Sambil terkejut, ia pun berpikir dalam-dalam dan memandang ke arah menara Tiantong. Artinya, seluruh Mars sudah dikosongkan, begitu? Di permukaan Mars bagian luar, hanya terdapat banyak urat tambang seperti biji besi yang tidak terlalu bernilai. Di dunia bagian dalam pun, tidak ditemukan apa-apa. Zhang Yi tidak percaya bahwa Mars benar-benar begitu tandus. Jika demikian, bagaimana mungkin peradaban yang begitu cemerlang bisa lahir? Ia hanya memikirkan satu kemungkinan. Sebuah peradaban super kuat telah mengumpulkan seluruh sumber daya. Dan semua jawaban mungkin ada di dalam menara Tiantong. Tentu saja, ada kemungkinan terburuk. Sumber daya Mars telah dijarah dan dibawa pergi oleh orang-orang yang sebelumnya datang ke sini. Namun karena sudah sampai di sini, Zhang Yi harus melihatnya sendiri agar hatinya tenang. Pada hari itu, ia meminta semua orang menghentikan penggerogotan kota dan memberitahu mereka bahwa mereka akan menuju menara Tiantong. Menara itu, Lu Keran mengatupkan bibirnya. Instrumen deteksi kita sama sekali tidak bisa terhubung. Tidak terdeteksi adanya reaksi energi apapun yang merembes keluar dari dalamnya. Selama memahami penggunaan kemampuan ruang, gelombang energi bisa disegel sehingga sinyal pun tak dapat ditransmisikan keluar. Itu bukan masalah besar. Zhang Yi membawa semua orang menuju luar menara Tiantong. Hanya ketika mereka mendekat, barulah mereka merasakan kemegahan dan keagungannya. Alih-alih sebuah menara, lebih tepat disebut sebuah gunung. Hanya karena terlalu tinggi, ia tampak ramping dari kejauhan. Padahal diameternya tidak kurang dari 5.000 meter. Seluruh menara tampak seperti satu kesatuan struktur utuh. Tak ditemukan pintu masuk sama sekali. Zhang Yi berdiri beberapa kilometer di depannya, namun terasa seolah berada tepat di kakinya. Ia tetap menyembunyikan semua orang di dalam bayangan, hanya membawa Ling bersamanya di luar. Lalu dari kejauhan, ia mengangkat tangan kanannya ke arah menara Tiantong. Kemudian perlahan menutup matanya. Dunia menjadi gelap, namun persepsinya terhadap ruang justru semakin tajam. Kekuatan ruang bergejolak. Ia mencoba menembus penghalang di hadapannya dan langsung memasuki bagian dalam menara Tiantong. Seperti tetesan air jatuh ke permukaan danau, memicu riak demi riak. Saat menyentuh menara Tiantong, gelombang ruang menghasilkan reaksi yang hebat. Movi di dalam menara Tiantong. Di tingkat tertinggi inti menara Tiantong, kubahnya adalah peta bintang yang berputar perlahan. Dindingnya hening seperti tulang rusuk dewa, menjuntai tak terhitung pola energi yang mengalir bagai nadi. Seluruh ruang begitu sunyi, hingga hanya terdengar eter mengalir pelan di antara kerangka logam. Di bawah langit-langit itu, di tempat tinggi, sesosok tubuh ramping duduk santai di tepi platform melayang. Ia mengenakan pakaian tempur putih polos, dengan garis yang panjang dan tegas. Ujung pakaiannya menjuntai ke kehampaan, seolah satu kibasan ringan dapat menyapu seluruh dunia. Rambut panjang perak putih mengalir turun dari bahunya, menjuntai hingga melewati pergelangan kaki, berkilau lembut dalam cahaya dingin, seperti air yang direndam sinar bulan. Wajahnya tampan hingga terasa tidak manusiawi. Fitur wajahnya sempurna, namun tanpa ekspresi berlebih, hanya lapisan tipis kelelahan dan keterasingan di dasar matanya. Di dunia ini, tak mungkin ada manusia yang lahir secara alami seperti itu. Pencipta menciptakan manusia secara acak, selalu ada cacat. Dan keberadaan yang terlalu sempurna, seperti Ling, seperti 12 ratu bulan perak dari ras manusia bulan yang pernah dilihat Zhang Yi, adalah mahakarya buatan. Di dalam menara Tiantong,
Makhluk humanoid ini bernama Adam. Saat ini, Adam menundukkan kepalanya dan menatap dengan saksama sebuah pemandangan. Di bawah langit kelabu, di atas reruntuhan kota, terbaring satu makhluk mekanis berwarna abu-abu. Teknik pembuatannya tampak tidak buruk, namun permukaannya kasar, seolah hanya inti yang dibuat sebagai prototipe dan belum sempat ditambahkan kulit luar. Keadaannya kini cukup buruk. Cangkangnya hangus dan retak, kabel di rongga dadanya terbuka, arus listrik meloncat tak beraturan, terang dan redup bergantian. Tubuhnya terus bergetar, seakan tanda-tanda kehidupannya hampir mencapai nol. Pada saat itu, dari kejauhan, makhluk mekanis lain melangkah mendekat sedikit demi sedikit. Ia menyeret dari kejauhan satu tong cairan energi berwarna hitam. Langkahnya berat, namun berhati-hati. Memeluk tong logam itu erat-erat, takut setetes pun tumpah. Ia berlutut setengah di samping rekannya, lalu dengan sangat hati-hati menuangkan cairan energi itu perlahan-lahan. Energi biru jernih meresap melalui celah-celah retakan, memenuhi rongga dada yang hangus, partikel cahaya berhamburan, namun segera meredup. Makhluk mekanis yang tergeletak di tanah tidak menunjukkan reaksi apapun. Makhluk mekanis yang memberinya obat itu terdiam sejenak, seolah-olah di luar program. Tiba-tiba muncul ruang kosong. Ia kembali memeriksa daya keluaran, kembali memastikan konsentrasi energi, memeriksa ulang seluruh prosedur, lalu meletakkan jari mekanisnya di pipi logam rekannya, dan mendorongnya pelan. Mengapa tidak membaik? Pengeras suaranya terdistorsi sesaat, arus listriknya terdengar sedikit serak. Ada apa denganmu? Cepatlah sembuh. Ia tidak memahami arti kehilangan. Ia hanya tahu bahwa di dalam basis memorinya telah ditandai. Nomor ini adalah rekannya. Rekan yang rusak seharusnya diperbaiki. Setelah diperbaiki, mereka harus melanjutkan patroli, terus bersama-sama mengumpulkan serpihan, terus saling menemani di dunia yang kosong ini. Ia kembali menyeret tong cairan energi kedua, menuangkannya lagi. Namun tetap tidak ada hasil. Pengeras suara itu kembali berbunyi, kali ini lebih pelan daripada sebelumnya. Cepatlah, sembuhlah. Di tempat yang tinggi, Adam yang menyaksikan semua itu mengetuk ringan sandaran kursinya dengan ujung jari, menghasilkan ritme yang sangat halus, bercampur dengan panggilan terdistorsi makhluk mekanis itu, seolah mengejek atau seperti mengikuti irama sebelum nyanyian ratapan dimulai. Ia sedikit mengernyit. Ketertarikan di matanya perlahan memudar, menyisakan penilaian yang dingin. Walaupun mampu membuat mesin melahirkan kecerdasan, suaranya bergema di ruang tingkat tinggi, ringan namun jelas. Pada akhirnya itu hanya meniru manusia. Apa yang mereka sebut emosi, tak lebih dari iterasi sinyal listrik di bawah parameter yang telah ditetapkan. Mesin dalam tirai cahaya itu masih dengan sia-sia mencoba membangunkan rekannya, tak menyadari siapa yang di ketinggian telah menjatuhkan vonis mati atasnya. Karya kali ini gagal lagi. Adam bergumam pelan. Dalam nadanya tak ada amarah, hanya kekecewaan yang bahkan tak layak disebut berarti. Ia bangkit dari platform melayang. Jubah putih, polosnya menyeret garis halus di belakangnya. Dengan satu kibasan tangan, gambar di tirai cahaya perlahan menyusut, berubah menjadi satu titik, lalu tenggelam ke dalam roda cahaya inti menara Tiantong. Saat pandangannya beralih, makhluk mekanis yang berlutut di sisi jenazah itu masih mengulurkan tangan dengan bingung, seperti anak kecil yang tak mengerti arti perpisahan. Adam melangkah menuju kedalaman inti menara. Di bawah kakinya bukanlah entitas fisik, melainkan lapisan cahaya yang sangat tipis, beriak membentuk lingkaran-lingkaran setiap kali ia melangkah. Ia mengangkat tangan dan memijat pangkal alisnya. Rambut peraknya bergeser lembut mengikuti gerakan itu, membentuk kehidupan. Apakah benar hanya hak sang pencipta? Suaranya makin pelan, seakan hanya ditujukan kepada menara ini. Kita tak bisa ada tanpa eter. Mesin hanya meniru. Jiwa tak bisa dicuri. Lalu keberadaanku, apa maknanya? Ia mengangkat tangan kanannya sendiri. Lengannya sangat sempurna, sebagaimana tubuhnya. Manusia manapun, dari peradaban perampas pasir, tak pernah ada yang sesempurna dirinya, tak pernah sekuat dirinya. Ia merasa dirinya seharusnya manusia, karena ia mampu berpikir. Namun, ia juga bukan manusia, karena ia bukan ciptaan sang pencipta.
melainkan dibentuk oleh peradaban tertinggi perampas pasir. Pada masa perang itu, konflik antar faksi perampas pasir sangatlah parah, dan peradaban mekanis terus berkembang. Hingga kemudian, seseorang mulai mencoba menciptakan suatu bentuk kehidupan buatan yang amat kuat, serta memiliki kemampuan evolusi diri. Itulah masa paling gemilang peradaban perampas pasir, dan keputusan itulah yang akhirnya menyeret peradaban itu menuju kehancuran. Tatapan Adam tampak sedikit kosong. Ia telah memperoleh segalanya, namun selalu merasa hatinya begitu hampa. Manusia yang ingin ia ciptakan, manusia yang menjadi miliknya, selalu gagal, lagi dan lagi. Apakah aku tak mampu menjadi dewa? Aku adalah satu-satunya di dunia ini, namun sampai sekarang aku masih belum melampaui penciptaku. Adam bergumam lirih. Tiba-tiba, ia merasakan kekuatan yang tak biasa menyusup ke dalam menara Tiantong. Dalam rentang waktu yang panjang, tempat ini telah lama menjadi wilayahnya. Segala sesuatu yang terjadi sulit luput dari pengamatannya. Ia berhenti di depan pilar kendali utama Menara Tiantong. Tatapannya menembus lapisan-lapisan arus data, seolah melihat pertempuran yang terjadi jauh di dunia lapisan luar. Cincin jalan surga telah dihapuskan. Bola tanpa batas dibalas dan dimusnahkan. Diva kematian, pada detik terakhir, menampilkan senyum yang bukan berasal dari program. Manusia-manusia dari peradaban lain itu akhirnya sampai ke sini juga. Pencuri api yang terlahir kembali, putra dunia bawah. Adam melafalkan label-label itu dengan pelan. Sudut bibirnya akhirnya melengkung membentuk garis samar, entah bernada main-main atau kekaguman. Jika mesin tak mampu melahirkan jiwa secara alami, maka gunakan kehidupan sejati untuk membuktikan batas aturan. Kemarilah. Ia mengangkat pandangan, menatap peta bintang yang melilit di kubah langit-langit. Rambut peraknya terurai, seperti air terjun yang tenggelam ke lautan cahaya. Aku menunggu kalian naik menemuiku. Beberapa struktur di kedalaman Menara Tiantong mulai aktif tanpa suara. Senja di dunia lapisan dalam kembali menggelap satu tingkat, seolah seluruh sisi dalam Mars mengikuti kehendaknya, perlahan menurunkan tirai. Saat pintu besar Menara Tiantong menutup di belakang, dunia seolah dibalik dari celahnya. Zhang Yi muncul di tempat itu, merasakan segala sesuatu di dalam menara. Yang mengalir ke tenggorokannya adalah udara segar, bukan lagi rasa kering yang telah berkali-kali dikunyah angin pasir di kota perampas pasir, melainkan udara lembab bercampur uap air, dengan aroma manis tumbuhan dan wangi tanah. Saat ia mengangkat pandangan, terbentang dunia vertikal yang menjulang dari bawah kakinya hingga ke ujung pandangan, berlapis demi lapis, cincin demi cincin. Tak terhitung daratan dan kota melayang seperti kepulauan yang tergantung terbalik, memanjang dari dinding dalam menara hingga ke langit tinggi yang tak terlihat. Cahaya turun dari entah lapisan mana. Ada putih dingin, emas hangat, ada pula kilau hijau yang beriak seperti laut. Semrawut namun harmonis, seakan tiap lapisan adalah potongan zaman berbeda yang disematkan pada satu poros pusat ini. Dinding ruang semi-transparan mengalir perlahan di antara tiap lapisan, berdenyut seperti napas, memisahkan banyak dimensi satu sama lain, namun pada titik-titik kecil tertentu saling terhubung. Segala sesuatu yang aneh dan memukau itu hampir membuatnya meragukan penglihatannya sendiri. Semua yang dilihatnya seakan mondar-mandir melintasi ruang. Ia seolah memasuki dunia yang tersusun dari banyak gerbang dimensi. Di balik setiap gerbang, terdapat dunia yang berbeda. Namun setelah diamati lebih saksama, ternyata tidak sepenuhnya demikian. Mungkin memang ada kemampuan ruang yang mengatur tata letak di sini, tetapi terutama karena jumlah lantai Menara Tiantong terlalu banyak, dan pemandangan tiap wilayah benar-benar berbeda, sehingga memberikan kesan berlapis yang begitu jelas. Mengapa rasanya seperti sedang menguji berbagai lingkungan hidup? Zhang Yi terperanjat. Matanya sampai terasa silau. Seperti dewa yang sedang menciptakan dunia.